Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran akidah akhlak kelas 5 MI bab 2. Sebelumnya kita lihat gambar ini ya. Nah, setelah kita mengenal Allah pada pelajaran kemarin, sekarang kita akan lebih mengenalnya kembali pada pelajaran Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna, anak-anak? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Jumlahnya ada 99 dan terdapat dalam Al-Quran. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Sekarang akan menjelaskan tentang pengertian dan hikmah Al-Qawi dan pengertian dan hikmah Al-Qayyum. Mengenal sifat Al-Qawi, Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Qawi yang mana artinya maha kuat lagi maha perkasa. Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada batasnya. Al-Qawi bisa juga berarti pemilik kekuatan yang tidak akan mengalami kelemahan selamanya. Keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah abadi. Dengan kekuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi dan langit yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Yang mana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Qawi adalah penciptaan alam semesta dan isinya, serta kekuatan yang dimiliki manusia juga makhluk lainnya. Adapun contoh sikap meneladani sifat Al-Qawi adalah kita harus kuat fisik dan mental, terutama dalam menghadapi ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qawi, yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber kekuatan. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Nah, sekarang Al-Qayyum, yang mana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mandiri atau Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengatur. Al-Qayyum di sini memiliki dua makna. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mandiri atau yang berdiri sendiri. Sedangkan makna Al-Qayyum yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengatur makhluknya. Al-Qayyum atau yang maha mandiri adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99. Di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu yang pertama yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua yaitu awal surat Ali Imran ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang ketiga yaitu surat Thaha ayat 111. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulman. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatur dan memperhatikan urusan makhluknya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai sesaat pun dari mengawasi makhluk. Kalau tidak demikian, maka akan kacau aturan alam dan alam semesta akan hancur sampai ke tonggak-tonggaknya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul may ya'la'ukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum 'anid dzikri rabbihim mu'ridun. Yang mana artinya, katakanlah, siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Rabb mereka. Quran surat Al-Anbiya ayat 42. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat Al-Qayyum adalah dalam keberadaannya dan penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Contoh sikap yang meneladani Asmaul Husna Al-Qayyum adalah jadi orang yang mandiri. Nah, hikmah mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qayyum.
Yang pertama yaitu mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatannya dalam puncak kesempurnaan. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan ke orang lain. Yang keempat yaitu membiasakan diri untuk memberi manfaat kepada orang yang lain. Semoga pembelajaran hari ini kita bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.